Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-69, I'm Addicted To. Teman-teman, pernahkah kita menonton ada meme dalam bentuk video singkat yang bunyinya I'm Addicted To? Nah, biasa meme ini dipakai dalam berbagai jenis keadaan, tapi biasanya untuk menunjukkan adanya sebuah addiction atau kecanduan terhadap sesuatu. Entah itu makanan, entah itu sesuatu kegiatan, pasangan, relasi, dan hal-hal lain yang kita ada dalam hidup. Teman-teman, kalau kita kedengar kata addiction atau kecanduan, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang negatif atau buruk. Sesuatu yang sering kali dikaitkan dengan kecanduan narkoba, film porno, main game, dan banyak hal lain sebagainya. Jadi kita selalu punya pandangan yang sangat negatif tentang yang namanya keinginan manusia. Tentu addiction adalah keinginan yang tidak bisa dikontrol. Tapi tahukah teman-teman, addiction atau kecanduan itu justru tidak harus terlihat dalam hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang seakan-akan tidak terkontrol, baru itu bisa dipandang sebagai kecanduan. Teman-teman, kecanduan atau keinginan manusia, entah terkontrol atau tidak terkontrol, itu menunjukkan siapa kita sebagai manusia, penuh dengan keinginan. Teman-teman, kita manusia selalu menginginkan banyak hal dalam hidup. Kalau ada orang yang nggak pengen apa-apa sama sekali, pasti kita bilang dia orang yang aneh. Mulai dari mau makan apa, melakukan apa, kita punya kesenangan apa, kita hidup dari hari ke hari, dan kita survive dengan sebuah keinginan, minimal satu atau bahkan lebih. Dan teman-teman, keinginan itu hal yang baik dan kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati makanan karena kita mau makan sesuatu yang enak. Kita bisa menikmati main game karena kita ada keinginan untuk having fun, untuk mendapatkan kesenangan. Kita bisa enjoy hangout sama teman karena kita ingin punya relasi. Kita ingin punya seseorang di mana kita bisa ngobrol dan banyak hal lain. Jadi teman-teman, keinginan sebetulnya adalah sesuatu yang baik dan sehat. Karena itu menunjukkan ada keperluan kita, ada kebutuhan kita. Dan itu ditunjukkan dari apa yang seringkali kita inginkan. Dan teman-teman, Alkitab pun memberikan petunjuk bahwa kita diciptakan sama Tuhan itu dengan keinginan. Mulai dari hal mendasar seperti makan, berelasi, sampai menikah. Itu datang dari Tuhan dan Tuhan berkata ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan segala keinginannya itu sungguh amat baik. Teman-teman, jadi keinginan itu bukan sesuatu yang jahat sebetulnya pada awalnya dan bahkan sangat baik. Karena Tuhan ingin semua keinginan manusia. Kalau kita bayangkan di Taman Eden, Tuhan ingin semua keinginan manusia itu dipuaskan di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Di Taman Eden, manusia juga bisa lapar dan Tuhan bilang makanlah semua yang ada kecuali satu. Jadi manusia tetap makan, tetap punya keinginan di dalam Taman Eden itu. Tapi semua itu dilakukan di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat baik dan indah. Karena ada Tuhan di dalamnya dan ada keinginan yang Tuhan berikan dalam hati manusia. Dan di mana manusia juga bisa menikmati keinginannya dipuaskan bersama dengan Tuhan. Tapi teman-teman, apa yang terjadi dengan keinginan kita saat ini? Teman-teman, keinginan berubah menjadi candu ketika kita mengontrol keinginan kita untuk kepentingan kita sendiri. Kita memanipulasi atau mengeksploitasinya hanya demi saya. Ketika keinginan kita hanya soal saya, tidak ada orang lain, dan bahkan tidak ada Tuhan, maka di situ kita sedang masuk ke dalam sebuah keinginan yang tidak terkontrol, keinginan yang egois, dan bahkan kecanduan. Coba kita bayangkan kalau dari semua pohon di Taman Eden hanya satu yang tidak boleh dimakan, di antara sekian banyak yang boleh dimakan sisanya, manusia lebih memilih yang tidak boleh dimakan. Manusia lebih memilih yang dilarang justru oleh Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena ketika manusia memilih keinginannya sendiri, bahkan tidak peduli sama orang lain, dia menyalahkan manusia yang lain, bahkan tidak peduli sama apa yang Tuhan senangi, di situ manusia sudah masuk ke dalam tahap semua keinginannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan manusia tidak lagi memikirkan ketika Adam dan Hawa mau jatuh dalam dosa, dan mereka makan buah yang tidak boleh oleh Tuhan. Mereka sedang menyingkirkan Tuhan dari taman. Mereka sedang menyingkirkan Tuhan dari hidup mereka. Dan mereka tidak peduli lagi ada Tuhan atau tidak di taman itu, padahal ada Tuhan. Teman-teman, itulah siapa kita, teman-teman. Kita selalu addicted to something. Kita selalu menginginkan sesuatu. Engkau dan saya, kita adalah pecandu-pecandu. Dan sekecil atau sebesar apapun, selalu ingin memuaskan diri kita sendiri.
Ini tentu seperti yang tadi dibilang, tidak hanya berlaku buat hal-hal yang besar, hal-hal yang buruk seperti pornografi, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita punya pun, hal-hal yang baik pun, kalau kita inginkan di luar Tuhan, kita hanya inginkan buat diri kita sendiri. Di situ kita sedang kecanduan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Ketika kita main game yang tadinya cuma having fun, tapi malah keterusan dengan ngerjain PR, nggak peduli sama orang di sekitar kita, nggak dengerin orang tua. Ketika kita nonton Netflix sampai lupa waktu, dan kita nggak mau pedulin orang lain. Ketika kita punya keinginan kita, dan kita tidak mau peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Itu semua adalah kecanduan-kecanduan yang kita punya untuk diri kita sendiri. Teman-teman, kita semua pasti punya candu, sekecil atau sebesar apapun itu. Nah, buat teman-teman yang lagi struggle dengan banyak hal, terutama dengan hal-hal yang mungkin kita rasa bisa menjadi kecanduan. Hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal candu kita masing-masing. Bagaimana kita mengenal keinginan dan candu kita masing-masing? Teman-teman, itu bisa jadi adalah hal-hal yang sehari-hari paling banyak menyita waktu dan perhatian kita. Coba bayangkan kalau teman-teman misalnya sedang liburan panjang, punya banyak waktu kosong. Kira-kira hal apa yang paling akan menyita waktu kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan lebih suka main game. Mungkin sebagian besar dari kita akan suka main atau nonton berlebihan. Atau hal apa yang paling sering kita lakukan? Tentu kegiatan itu tidak salah. Tapi itu bisa menjadi alarm. Waspada. Di waktu-waktu kita punya pilihan, apa yang sering kita pilih? Nah, di situ kita tahu keinginan kita. Teman-teman, bahkan itu bisa jadi hal-hal yang kita seringkali biasa muncul dalam hidup kita. Mungkin dari hal sesimpel makan, main, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman, setelah kita kenali keinginan dan candu kita harus lawan dengan habit. Teman-teman, yang namanya candu, keinginan, itu selalu adalah habit, kebiasaan, yang terus-menerus ada, muncul di waktu-waktu tertentu, rutin. Nah, yang namanya sesuatu yang rutin, harus kita lawan dengan sesuatu yang rutin. Lawan habit dengan habit. Kalau kita tahu kita punya keinginan di waktu tertentu, di tempat dan kondisi tertentu, misalnya teman-teman punya yang bergumul dengan pornografi, suka nonton di waktu-waktu kosong, tidak ada orang, dan ketika kita sering main HP, maka di situ kita akan terus mengulangi habit kita. Nah, coba pikirkan teman-teman, lawan habit dengan habit. Kalau kita seringkali, kitalah yang memberikan tempat bagi candu kita dalam keseharian kita. Nah, seringkali kitalah yang nggak peduli sama keseharian kita. Kita kalah dalam keseharian kita. Kalau keseharian kita pun tidak berubah, maka sulit bagi kita untuk mengenali dan lepas dari candu. Teman-teman, dan yang ketiga, kalau kita mau bergumul, struggle dengan keinginan kita, maka yang terakhir, teman-teman, jadikan Tuhan itu keinginan terbesar kita. Coba tanyakan ke dalam hidupmu, teman-teman, di manakah Tuhan di dalam keinginanmu? Seringkali, teman-teman, kita terbiasa yang namanya keinginan itu buat diri kita sendiri. Yang namanya keinginan itu cuma buat saya dan tentang saya, dari saya. Coba pikirkan dalam hidup teman-teman, kalau Tuhan menjadi keinginan terbesar saya, di manakah Dia di dalam keinginan saya? Teman-teman, pemazmur adalah orang yang paling sadar tentang keinginannya. Dan dia selalu mengekspresikannya ketika dia lagi mau jatuh dalam dosa, atau ketika dia lagi haus sama Tuhan, dia keluarin semuanya itu di hadapan Tuhan. Ketika di Mazmur 63, pemazmur ngomong, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Tubuhku haus kepadamu. Jiwaku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Atau teman-teman, kita bisa belajar dari Paulus. Dia tahu betul apa yang dia mau, teman-teman. Dia tahu betul. Karena di Filipi dia bilang, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Teman-teman, orang-orang di Alkitab itu selalu belajar peka sama keinginannya, tapi selalu juga belajar mengekspresikannya di hadapan Tuhan. Dan mereka tahu, kita tahu harusnya keinginan kita itu mengarahkan kita kemana. Teman-teman, Paulus bahkan sampai bilang, kalau kamu makan, minum, melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu demi kemuliaan Allah. Nah, di sini kita bisa tahu candu terbesar kita harusnya kita arahkan kepada Tuhan.
Kalau kita punya kecanduan tertentu, itu hanya kita arahkan ke diri kita sendiri. Tetapi yang terakhir teman-teman, masalahnya seringkali adalah kita tidak pernah mencoba menjadikan Tuhan itu candu kita. Kita tidak pernah menjadikan Tuhan itu kepuasan terbesar dalam hidup kita. Pernahkah kita membayangkan apa artinya kalau Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin jadi kepuasan terbesar dalam hidup kita selama-lamanya? Pernahkah kamu sebagai orang Kristen mengalami itu? Kalau kita tidak pernah mencicipi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan, maka hal-hal lain masih terlalu penting buat kita. Tetapi kalau kita bisa mencicipi kebaikan Tuhan, mencicipi diri Tuhan sendiri yang sudah mati buat kita, bangkit buat kita, hidup bersama kita, maka yang lain itu teman-teman, walaupun kita masih punya keinginan, maka yang lain itu tidak ada artinya dibanding persekutuan dengan Kristus, dipersatukan dengan Kristus, hidup bersama Kristus. Bukankah itu sukacita terbesar kita? Teman-teman, orang yang kudus itu bukan berarti orang yang tidak ada keinginan. Tetapi orang yang kudus adalah orang yang keinginannya selalu terarah dan tertuju untuk menikmati, mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Teman-teman, maukah kita? Dan tanya kepada diri kita sendiri sekarang, apa yang kamu mau? Kita selalu addicted to something. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan dalam diri kita maupun kelompok kita beberapa hal yang bisa menjadi bahan diskusi kita kali ini. Yang pertama teman-teman, hal apa yang sering jadi candu dalam hidup sehari-hari kita, sekecil atau sebesar apapun itu. Teman-teman bisa sharing dari hal-hal kecil dalam hidup, atau hal-hal yang mungkin teman-teman rasa selama ini sulit untuk ungkapkan di hadapan orang. Coba pikirkan hal-hal apa yang seringkali menyedot perhatian, waktu, dan keinginan kita, yang semuanya tertuju kepada saya. Mungkin itu main, mungkin itu nonton video porno, mungkin itu relasi dengan seseorang yang menyita banyak waktu dan perhatian kita. Hal-hal apa yang sering jadi candu kita sehari-hari? Coba pikirkan itu. Lalu teman-teman, yang kedua, kalau kita tahu kita struggle dengan keinginan tertentu atau perbuatan tertentu yang menjadi candu, coba pikirkan seringkali dalam kondisi seperti apa kita jatuh. Dalam kondisi seperti apa kita sering membiarkan keinginan itu menguasai kita. Sama kayak tadi, mungkin ketika waktu kosong tidak ada orang, kita paling bebas punya keinginan dan kita di situ mulai tidak bisa mengontrol keinginan kita. Atau mungkin ketika ada waktu justru ada orang, mungkin ketika ada orang lain yang kita rasa bisa memuaskan keinginan kita. Kita semua punya kondisi tertentu di mana kita ingin dipuaskan. Nah, dalam kondisi apa kita sering membiarkan hal itu? Dan yang terakhir teman-teman, apa yang harus kita ubah untuk bisa mengendalikan keinginan kita dan membuka ruang untuk menikmati Tuhan dalam hidup sehari-hari? Kalau sekarang kita mau melawan habit dengan habit, coba pikirkan bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai candu kita, menjadikan Tuhan sebagai keinginan terbesar kita. Hal apa yang bisa kita lakukan dalam hidup untuk memberi ruang bagi Tuhan di dalam keinginan kita? Mungkin hal-hal sehari yang harus kita ubah. Ketika kita bangun pagi, kita harus mengubah cara kita bangun pagi. Kita cuma lihat handphone, tapi kita cari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta, Tuhan jadilah candu. Tuhan jadilah keinginan terbesar kita. Dan di situ kita menemukan sukacita yang sejati. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. God bless you all.